Oyarzabal cuma muter-muter selama 30 menit. Lini depan Spanyol seakan tak berdaya menghadapi tembok pertahanan dari Tanjung Verde. Mikel Oyarzabal yang dipasang sebagai ujung tombak sejak menit awal pertama justru tampil memble. Oyarzabal bahkan hanya berlari-lari tanpa menyentuh bola dalam 30 menit pertandingan pertama. Rekor memalukan pun ditorehkan oleh pemain milik Real Sociedad tersebut. Opta mencatat Oyarzabal jadi pemain pertama dalam 60 tahun terakhir yang gagal menyentuh bola pada 30 menit awal pertandingan di Piala Dunia. Tanjung Verde berhasil mengisolasi Oyarzabal dari jangkauan bola rekan setimnya. Focina jadi pahlawan KB Verde. Nama Focina mendadak menjadi perbincangan dunia setelah membantu KB Verde menahan imbang Spanyol 0-0 di Piala Dunia. Penampilan gemilang dari Focina menjadi faktor utama di balik salah satu hasil paling mengejutkan pada turnamen ini. 7 penyelamatan penting yang ia lakukan membuat Spanyol gagal memanfaatkan dominasi mereka sepanjang pertandingan. Arab versus Uruguay berakhir dengan skor imbang. Arab Saudi dan Uruguay harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 pada laga pertama grup H Piala Dunia. Arab Saudi tampil disiplin dan sempat berada di atas angin setelah unggul lebih dahulu melalui gol dari Abdulillah Al-Amri di menit ke-41. Uruguay yang lebih dominan dalam penguasaan bola baru mampu menyamakan kedudukan lewat Maxi Araujo di menit ke-80. Hasil ini membuat persaingan grup H semakin terbuka. Arab Saudi, Uruguay, Spanyol, dan juga KB Verde sama-sama mengoleksi 1 poin. Virgil van Dijk soroti aturan hydration break di Piala Dunia. Bek timnas Belanda yakni Virgil van Dijk mengkritik penerapan aturan hydration break yang diterapkan pada setiap pertandingan Piala Dunia. Menurutnya hydration break tak selalu harus dilakukan di setiap laga dan hanya diterapkan jika memang kondisinya dibutuhkan. Saya rasa hydration break sangat menarik. Saya jelas menonton hampir semua pertandingan hingga hari ini. Namun saya rasa setiap kali ada iklan itu bukan sesuatu yang aku sukai, ujar dari Virgil van Dijk. Mandek di Liverpool, Isak malah menggila di Piala Dunia. Alisson Isak mandek di Liverpool karena kondisi fisik yang tak cukup bagus. Striker milik Swedia itu kemudian tampil luar biasa di laga perdana Piala Dunia 2026. Isak tampil luar biasa dalam laga awalnya yang mengemaskan 1 gol dan 2 assist, serta sangat lihai dalam bergerak dari sisi lapangan ke kotak penalti lawan. Melihat performa oke bersama Swedia di laga melawan Tunisia dan mampu tampil 90 menit, Alexander Isak nampaknya sudah dalam kondisi fit. Ia juga sangat luar biasa bertandem dengan Victor Gyökeres, penyerang dari Arsenal. Argentina tak boleh bergantung kepada Lionel Messi. Juan Sebastian Veron mengingatkan timnas Argentina tak boleh harus tergantung kepada Lionel Messi di ajang Piala Dunia kali ini. Diketahui kondisi fisik Messi kini mulai tergerus oleh umur. Messi masih menjadi kapten Argentina di ajang Piala Dunia, namun kondisi fisiknya saat ini berbeda dengan 4 tahun lalu sebelumnya. Messi sudah berusia 34 tahun dan kini ia juga tak bermain di kompetisi level top dunia dengan berseragam Inter Miami. Portugal siapkan penghormatan spesial untuk Diogo Jota di Piala Dunia. Seluruh pemain Portugal termasuk Cristiano Ronaldo terlihat mengenakan gelang peringatan saat menjalani sesi latihan di Miami. Aksesoris tersebut disiapkan sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Diogo Jota. Kini Portugal memastikan kenangan tentang Jota akan terus hidup sepanjang perjalanan mereka di Piala Dunia. Gelang khusus itu akan menjadi simbol kebersamaan sekaligus motivasi bagi skuad Selecao selama turnamen berlangsung. Manuel Neuer pecahkan rekor di timnas Jerman. Kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman untuk Piala Dunia kali ini langsung menghasilkan sejumlah catatan bersejarah. Kiper veteran itu memecahkan rekor pemain tertua Jerman sekaligus menyamai rekor penampilan Piala Dunia milik Lothar Matthäus. Di usia 40 tahun 79 hari, Neuer resmi menjadi pemain tertua yang pernah tampil untuk timnas Jerman, yang melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Lothar Matthäus yang tampil di usia 39 tahun 90 hari. Amad Diallo ukir sejarah baru bersama Pantai Gading. Amad Diallo kembali menjadi sorotan setelah mencetakkan gol kemenangan dramatis yang membawa Pantai Gading mengalahkan Ekuador 1-0, sekaligus mengukir rekor baru di ajang Piala Dunia. Sejak ia terakhir kali mencetakkan gol untuk Manchester United di tanggal 15 Desember, ia telah mencetakkan 5 gol untuk Pantai Gading, termasuk 3 gol di Piala Afrika dan gol penentu kemenangan melawan Prancis, dan sekarang gol perdananya di ajang Piala Dunia.
Vincenzo Montella frustasi dengan kekalahan Turki dari Australia. Vincenzo Montella tidak bisa menyembunyikan frustasinya setelah Turki kalah 0-2 dari Australia di laga pembuka grup D Piala Dunia. Montella kesal karena anak asuhannya mampu mendominasi permainan namun gagal mencetakkan gol. Turki mencatatkan penguasaan 78% sepanjang laga dan melepaskan 30 tembakan ke arah gawang Australia. Di sisi lain, Australia yang bermain bertahan dengan 9 pemain di belakang justru tampil efektif dan mencetakkan 2 gol lewat situasi serangan balik. Protokol dilanggar, FIFA tak keberatan Donald Trump ikut naik podium juara. Talksport melaporkan bahwa FIFA tidak keberatan jika Donald Trump melanggar protokol penyerahan trofi dan memberikan trofi Piala Dunia langsung kepada kapten tim pemenang, serta tetap berada di tengah-tengah perayaan. Presiden Amerika Serikat tersebut sudah diberitahu bahwa dia akan menyerahkan trofi Piala Dunia kepada sang juara. Baik pejabat Meksiko maupun Kanada akan diundang untuk hadir dalam acara penutupan. Real Madrid telah sepakat Sami Khedira jadi asisten pelatih. Real Madrid terus melakukan langkah besar di bursa transfer untuk memperkuat skuad dan staf kepelatihan menjelang musim baru. Setelah penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala baru, salah satu topik yang menjadi pembicaraan utama adalah seputar staf pelatihannya. Nama-nama mulai dari Pepe hingga Ricardo Carvalho dan juga Luka Modric telah beredar, tetapi mantan gelandang Sami Khedira lah yang kini siap kembali menuju Santiago Bernabeu. Pilar PSG yang dekat dengan kontrak baru. Pilar PSG Yani Ousmane Dembele dilaporkan kian dekat menekan kontrak baru bersama Les Parisiens. Sang pemain diproyeksikan bakal bertahan lebih lama di Paris lantaran ia masih memiliki peran penting dalam tim besutan dari Luis Enrique. Sosok kelahiran Vernon saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2028. Menukil laporan dari RMC Sport, negosiasi kontrak baru siap dihelat pasca gelaran Piala Dunia. Performa Dembele dalam 2 musim terakhir memang terbilang lumayan baik, yang memiliki peran besar dalam back-to-back Les Parisiens di ajang Liga Champions. Ansu Fati sepakati kontrak 3 tahun bersama AS Monaco. Ansu Fati kini telah menyetujui kontrak 4 tahun dengan Monaco untuk bisa menyelesaikan kepindahannya dari Barcelona. Monaco akan membayar sekitar 11 juta euro untuk transfer tersebut. Dengan klub Katalan tersebut berupaya memasukkan beberapa klausul perlindungan yang dapat menjadi keuntungan di masa depan. Salah satu aspek yang paling menarik dari kesepakatan ini adalah tekad Barcelona untuk mempertahankan kendali atas Ansu Fati. Klub tersebut menginginkan klausul pembelian kembali sekitar 30 juta euro, sekaligus mengamankan persentase dari penjualan di masa mendatang. PSG mulai bergerak datangkan Ousmane Dembele. Direktur olahraga PSG yakni Luis Campos dikabarkan telah menghubungi agen Ousmane Dembele untuk bisa membahas potensi transfer di musim panas. PSG telah mengarahkan pandangannya kepada target baru yakni Ousmane Dembele. Dia adalah bek tengah yang bermain untuk Sporting Lisbon. Di usia 22 tahun, sosok yang mengesankan ini sudah bersinar di panggung Eropa. Melansir laman dari Transfermarkt, pemain asal Pantai Gading tersebut memiliki nilai pasar hingga 45 juta euro. Bayern Munchen selangkah lagi datangkan Ismail Saibari dari PSV Eindhoven. Upaya juara Bundesliga Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan Ismail Saibari dari PSV Eindhoven di bursa kali ini nampaknya mulai membuahkan hasil. Masih laporan dari Foot Mercato, Bayern Munchen diklaim telah mencapai kesepakatan lisan dengan PSV Eindhoven untuk transfer Ismail Saibari dengan kontrak 5 tahun ke depan. Bayern Munchen sendiri telah lama mencari pemain sayap kiri yang baru. Saibari menikmati musim pertamanya bersama PSV Eindhoven di musim lalu. Ia berhasil mencetak 15 gol dan 8 assist dari 27 penampilan dan meraih penghargaan sebagai pemain terbaik tahun ini. MU mulai bergerak datangkan Bradley Barcola. Manchester United dikabarkan telah memulai pembicaraan untuk bisa mendatangkan bintang PSG yakni Bradley Barcola di bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari LKP, meskipun PSG masih sangat ingin mempertahankan sang pemain, namun di sisi lain mereka juga memahami situasi dan bersedia menyetujui kepergiannya di musim panas ini jika ada tawaran yang sesuai dan pengganti yang dapat ditemukan. Sebuah laporan dari Talksport menyatakan bahwa Barcola yang mencetakkan 13 gol dan juga 7 assist di musim yang lalu dihargai sebesar 60 juta euro oleh PSG di musim panas ini.
Liverpool dan Darwin Núñez CLBK kesepakatan diklaim sudah tercapai. Liverpool dikabarkan semakin dekat dengan kepulangan Darwin Núñez di bursa transfer musim panas. Penyerang asal Uruguay itu berpulang kembali mengenakan seragam Liverpool setelah setahun dilepas menuju Al Hilal. Laporan dari Pablo Romero menyebutkan kesepakatan tersebut sudah mengarahkan ke tahap akhir dan diperkirakan akan dikonfirmasi dalam beberapa pekan mendatang. Dikabarkan Núñez masih merahasiakan demi fokus untuk Piala Dunia terlebih dahulu. Akhir sebuah perburuan, Ruben Amorim resmi jadi pelatih utama di San Siro. Pergerakan sempat dilakukan oleh manajemen Milan hingga akhirnya mencapai titik penting dalam pihak negosiasi. Amorim kini disebut telah berada dalam ambang kesepakatan untuk bisa menjadi pelatih baru Rossoneri. Kesepakatan ini juga mencakup detail kontrak jangka panjang yang menunjukkan kepercayaan besar dari klub. Amorim dilaporkan bakal terikat hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Situasi ini semakin menguatkan kabar bahwa Milan telah memilih arah yang baru dalam proyek mereka.